Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini sebagai narasumber akan menyampaikan materi yang berjudul kenakalan remaja. Jadi, dalam materi ini saya akan menjabarkan tentang pengertiannya, penyebab dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi apa sih sebenarnya kenakalan remaja ini? Jadi kenakalan remaja ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Jadi kenakalan remaja ini merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial gitu, mungkin dari lingkungan sekolahnya atau lingkungan keluarga yang pada akhirnya menyebabkan si anak ini melakukan perilaku menyimpang. Nah, lalu apa saja penyebab dari kenakalan remaja tersebut? Nah, menurut para sosiologi, psikiater dan kriminolog setuju bahwa penyebab dari kenakalan remaja ini bukan bersifat tunggal ya. Jadi maksud dari bersifat tunggal di sini itu bukan semata-mata itu karena dari si anak itu sendiri. Nah, biasanya itu pasti ada hal yang terjadi gitu. Ketika anak tersebut itu mungkin terpengaruh atau terpapar oleh lingkungan yang buruk dari berbagai faktor dan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada intervensi yang baik atau pengarahan dan contoh yang baik untuk si anak itu gitu. Nah, dari hasil penelitian, para ahli mengelompokkan penyebab kenakalan remaja ini menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua lingkungan, ketiga sekolah, keempat faktor internal, dan yang kelima itu bonus ya, faktor lainnya. Nah, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu faktor yang pertama lingkungan. Yang pertama adalah keluarga. Nah, jadi keluarga ini kan sebenarnya adalah institusi dasar gitu atau kelompok dasar yang mengajarkan nilai dan norma pada seorang anak. Nah, namun keluarga ini juga bisa menjadi bumerang ya bagi seorang anak gitu untuk melakukan menjadi penyebab utama kenakalan remaja ketika orang tua itu melakukan pola asuh yang salah. Nah, misalnya seperti sering membandingkan atau membedakan anak dengan anak lain gitu atau saudaranya yang lain, atau mungkin menekan anak untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Padahal si anak itu mungkin tidak sanggup gitu untuk memenuhi permintaan orang tuanya. Nah, lalu yang kedua adalah lingkungan. Nah, penyebab kenakalan remaja ini juga bisa terjadi karena lingkungan ya. Karena lingkungan, terutama menyangkut pergaulan anak gitu. Misalnya anak ini berkontribusi atau ikut bergabung gitu, misalnya dalam geng motor atau geng anak pang ya. Biasanya memang lingkungan yang seperti itu atau lingkungan yang seperti itu atau mungkin kumpulan anak seperti itu mempunyai pengaruh buruk. Biasanya mereka itu sering mungkin menggunakan narkoba atau sabu-sabu gitu. Nah, istilah kerennya sekarang itu mungkin ngelem ya, juga bisa. Itu juga bisa memberi pengaruh buruk dan memberi pengaruh buruk dan menyebabkan anak melakukan perilaku yang menyimpang seperti yang tadi saya sebutkan, menggunakan narkoba atau sabu-sabu gitu. Nah, lalu yang ketiga ada sekolah. Nah, dalam faktor sekolah ini biasanya penyebabnya itu adalah kegagalan sekolah dalam mengembangkan karakter anak. Mungkin karena gurunya itu terlalu cuek atau tidak mau tahu gitu ya tentang perkembangan anak di sekolah, atau mungkin karena ketidakcocokan kurikulum maupun ketersediaan ekstrakurikuler yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Contohnya untuk sekarang itu adalah
eh, sistem pembelajaran online karena sedang pandemi ya. Jadi kegiatan belajar mengajar itu dialihkan dengan kegiatan pembelajaran online. Salah satunya adalah Zoom, menggunakan Zoom. Biasanya ini ada aja murid yang tidak mengaktifkan kameranya. Nah, siapa tahu di balik kameranya itu dia sedang makan atau mungkin tidur dan tidak mendengarkan apa yang diterangkan oleh gurunya. Nah, itu bisa menyebabkan kenakalan dan penyimpangan kelakuan ya, penyimpangan perilaku pada remaja, yaitu tidak sopan. Nah, itu kan termasuk juga bentuk penyimpangan gitu dari perilaku seorang anak. Nah, jadi mungkin karena anak itu mungkin belum siap ya, atau dalam dirinya itu belum siap untuk menerima pembelajaran online gitu, belum terdapat penanaman kedisiplinan gitu dari pembelajaran online karena memang ini kan pertama kali ya sistem pembelajaran seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah faktor internal. Jadi faktor internal itu kan dalam diri. Nah, jadi menurut penelitian itu perubahan biologis dan sosiologis pada remaja itu memungkinkan terjadinya dua bentuk. Nah, untuk bentuk yang pertama itu adalah perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Lalu yang kedua adalah tercapainya identitas diri. Nah, biasanya itu mungkin ada sebagian anak yang tidak mendapatkan pengarahan atau intervensi yang baik gitu pada saat usianya masih anak-anak gitu, belum remaja. Nah, itu bisa menjadikan kontrol diri dalam seorang anak itu lemah dan membuat anak itu tidak bisa mempelajari atau membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima gitu ya. Dan kalaupun bisa gitu, pasti anak ini tidak dapat mengembangkan kontrol dalam dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, contohnya ini misalnya kita itu sudah dari kecil ya, apalagi Indonesia itu sangat menjunjung tinggi sopan santun gitu. Apalagi kalangan Jawa itu biasanya orang-orang Jawa. Contohnya nih misalnya kita tidak boleh duduk di atas meja. Duduk di atas meja ya. Nah, itu kan itu udah stereotip gitu ya. Walaupun secara tidak langsung memang mungkin untuk sebagian orang tua tidak menanamkan itu pada anaknya, tapi pasti anaknya itu tahu aja gitu, mungkin entah dari gurunya atau dari lingkungannya, mungkin orang tua temannya gitu, dia pernah mendengar gitu ya, orang tua temannya itu mengatakan seperti itu. Nah, itu merupakan pengetahuan gitu kan dalam dirinya. Nah, tapi apabila tidak ada yang mencontohkan atau tidak ada yang mengarahkan dia gitu untuk menerapkan itu, nah pasti itu nanti dia itu tidak bisa mengembangkan kontrol dirinya gitu untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang dia tahu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya anak itu tidak ada pengarahan yang baik gitu, seperti contoh yang tadi, mungkin dia bisa duduk gitu ya di atas meja karena mungkin dari kecil dia tidak diajarkan gitu, tidak diajarkan dan tidak ditanamkan perilaku seperti itu kan. Tapi dia tuh hanya mendengar saja gitu dari orang-orang sekitarnya dari luar gitu, tapi tidak ada yang mengarahkan dia. Nah, itu. Nah, yang kelima adalah faktor lainnya. Nah, faktor lainnya ini bisa jadi ketidakpuasan gitu, mungkin atas penegakan hukum atau pengaruh media massa atau faktor politis. Nah, sekarang juga marak ya pencucian otak di kalangan pemuda gitu, untuk terjun gitu atau masuk dalam lingkup lembaga agama yang mungkin salah gitu, atau sebutan kita itu radikal ya, mungkin karena itu tidak diajarkan ya dalam Islam yang sesungguhnya gitu. Karena kebanyakan lembaga yang seperti itu menyebarkan kebencian terhadap perbedaan gitu dia, yang beda dari agamanya. Nah, jadi kita tuh sebagai orang tua penting juga mengarahkan anak itu untuk mengenal untuk mengenal lembaga-lembaga yang mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Penting ya penanaman sedari dini gitu, agar anak itu pas remaja atau mungkin kuliah itu tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu.
karena sekarang sudah banyak para pemuda yang karena tidak ada pengarahan dan penanaman pengetahuan yang baik, jadi cepat terpengaruh gitu. Nah lalu ini saya memasukkan contoh juga cara mencegah cara mencegah di sekolah dan dalam lingkungan keluarga gitu. Nah yang pertama kita akan membahas cara mencegahnya dalam lingkungan keluarga. Nah yang pertama itu adalah membangun hubungan yang baik dengan anak. Nah namanya hubungan itu pasti tidak lepas dari kata komunikasi. Nah memang dalam suatu hubungan itu komunikasi sangat penting ya, antara dua pihak, yaitu orang tua dengan anak gitu. Jangan sampai kita itu kehilangan komunikasi atau mungkin susah gitu ya berkomunikasi dengan anak gitu. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik dengan anak. Lalu yang kedua ada membuat peraturan dengan ekspektasi yang jelas. Jadi cobalah sebagai orang tua itu menjelaskan kepada anak mengenai peraturan dan apa yang kita harapkan dari mereka itu secara ramah dan jelas. Jangan sampai anak itu mikir bahwa orang tua itu kayak menekan dia untuk kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita tuh coba menjelaskan dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang ramah dan jelas gitu, agar anak itu menerimanya juga nyaman gitu, dan bisa siapa tahu itu juga bisa mempengaruhi dia itu melakukan sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Nah, apabila juga misalnya nih anak tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, misalnya melakukan kesalahan atau apa, nah kita ini harus memberikan respon yang tegas dan secara tidak berlebihan gitu. Jangan sampai marah-marah atau mungkin sampai melakukan tindak kekerasan ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan remaja. Untuk orang tua sekarang ini sangat penting dalam menambah wawasan dalam perkembangan remaja, karena menurut saya remaja zaman sekarang sama zaman dulu itu sangat berbeda ya. Kalau remaja zaman dulu itu kalau misalnya diberitahu suatu nasihat atau wejangan itu pasti kayak langsung nurut. Nah kalau remaja zaman sekarang itu harus diberikan alasan gitu, alasan yang kuat dan jelas gitu, mengapa saya harus menuruti perkataan orang tua saya gitu. Jadi harus diberikan alasan yang kuat gitu ya, supaya anak itu mau nurut. Karena anak zaman sekarang itu memang nalar dan pikirannya itu cukup kritis ya. Jadi kita harus, misalnya orang tua zaman sekarang itu memang harus mencari dan mencari tahu dan mempelajari gitu, bagaimana sih cara mendidik remaja zaman milenial ini gitu, perkembangannya mereka itu juga seperti apa gitu. Jadi harus dipelajari. Nah lalu yang keempat, yang terakhir adalah jadilah orang tua yang suportif dan selalu ada bagi anak remaja Anda. Nah jadi apabila nih orang tua suportif itu lebih membantu anak untuk terbuka dan dekat terhadap orang tua. Jadi mereka ini akan selalu menjadikan orang tua itu sebagai orang pertama untuk mengungkapkan isi hatinya dan menceritakan berbagai hal yang dilaluinya gitu ya. Jadi sebagai orang tua itu penting itu tadi yang saya katakan, penting membangun komunikasi yang baik dengan anak, karena itu awal supaya anak itu tidak mencari sesuatu yang lebih gitu di luar. Jadi anak itu kayak merasa nyaman dengan orang tua, apa-apa sama orang tua gitu. Nah karena supaya anak juga supaya kedepannya juga tidak ribet gitu loh untuk masalah apa gitu kan ya. Jadi anak itu menaruh kepercayaannya itu besar gitu terhadap orang tua. Jadi seperti itu. Nah, lalu cara mencegah kenakalan remaja di sekolah. Kenapa saya menambahkan di sekolah? Karena kan anak sekarang itu rata-rata udah full day ya sekolahnya, itu paling pulang itu jam 2 itu paling cepat gitu. Paling lama mungkin jam 4 atau jam setengah 6 sore kalau ada bimbel atau tambahan pelajaran mungkin untuk kelas akhir. Jadi penting juga bagi guru untuk
apa ya, menanamkan dan mengajarkan juga mencegah gitu perilaku menyimpang pada murid-murid di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah mengembangkan nilai-nilai dasar dan mengembangkan sikap anak untuk menghargai perbedaan. Nah, itu penting bagi guru untuk menanamkan itu, apalagi untuk biasanya sekolah negeri ya, itu kan biasanya ada yang beragama Kristen, Islam, Hindu gitu. Jadi kita harus mengajarkan toleransi itu, toleransi kepada murid-murid ya, penting juga itu. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan potensi dan bakat anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi guru ini misalnya dalam suatu kelas nih tidak bisa ya menyamaratakan, maaf nih mata saya gatal sedikit, tidak bisa menyamakan kemampuan dan bakat murid-murid itu kayak disamaratakan, itu tidak bisa seperti itu. Nah, karena anak-anak itu beda ya, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, nah mungkin juga ada yang pandai di bidang agama mungkin. Untuk pembelajaran memang penting gitu ya, untuk misalnya matematika nih, memang semua murid itu wajib ya mempelajari pelajaran matematika gitu. Tapi misalnya untuk ujian atau tes gitu, guru itu sebenarnya tidak harus mematok nilai yang bagus gitu kepada murid-murid. Kalau menurut pendapat saya itu sebenarnya kita tuh harus melihat dari usaha mereka gitu, sudah sekeras apa mereka berusaha untuk ujian yang akan dilakukan. Nah, jadi kita patokannya tuh di usaha itu, jangan mematok itu pada nilai. Nah, karena sebenarnya penerapan pada kehidupan itu ya usaha sendiri, bukan nilainya itu, karena nilai kan ya tergantung Allah ya. Yang penting kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, bertawakal. Nah, selanjutnya ya Allah yang menentukan gitu. Nah, lalu untuk misalnya nih juga ada anak yang pintar bahasa Inggris nih, tapi kita nggak boleh nih, kita misalnya kayak